Hello everyone, good morning. Hope all of you are healthy. I'm here want to give a presentation about transformer. But before I have explained the presentation, let me introduce myself. My name is Febiana. I'm from Mechanical Engineering Education from 11 Maret University. Of course, I'm not alone. I'm with my friends. They are Andre Sukma Wicaksono. Second is Fatkur Rahman. Third is Jovan Ananda Putra. And the last one is Rima Arum. Okay, let's the presentation begin. Okay everyone, this is the first slide presentation. I will explain these core topics of this presentation. They are follows. The first is definition transformer. Second is working principle of the transformer. The third is step up and step down transformer. The fourth is transformer formula. The fifth is transformer efficiency. Six is transformer core type, and the last one is type of transformer based on its use. Okay everyone, this is the first core topic of this presentation about the definition of transformer. A transformer is a device to increase or decrease the alternative voltage or AC. The transformer consists of three main components, namely the first coil or named primary, which acts as an input, and the second coil or secondary, which as an output, and the iron core, which function to strengthen the resulting magnetic field. And in this slide, here is an example image of the transformer. Hi friends, my name is Fatkur Rahman. I will continue the presentation of our group. Here, I will discuss about the principle of transformer work. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana trafo itu bisa bekerja. Prinsipnya seperti apa? Nah, prinsipnya ketika kumparan primer diberikan sumber tegangan AC, maka akan timbul medan magnet pada inti trafo. Nah, medan magnet ini diperkuat dengan adanya inti besi yang kemudian dihantarkan ke kumparan sekunder, sehingga pada kumparan sekunder terjadi gaya gerak listrik induksi. Nah, sebutan lainnya sering juga disebut dengan induksi mutual atau induksi timbal balik. Pada slide kali ini saya akan membahas tentang trafo step up. Trafo step up adalah salah satu jenis trafo yang memiliki jumlah lilitan sekunder lebih banyak atau pada kumparan outputnya. Nah, trafo ini berfungsi untuk menaikkan tegangan. Sebutan lainnya adalah trafo penaik tegangan. Ada juga yang menyebutnya seperti itu. Pada jenis ini memang tegangannya naik, akan tetapi daya dan frekuensi masih sama, tidak berubah. Yang berubah hanyalah tegangannya semakin tinggi. Step down. Trafo step down adalah transformator yang mengurangi tegangan output. Transformator step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Transformator jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor AC ataupun DC. Transformator bekerja pada prinsip
Hukum induksi elektromagnetik Faraday. Faraday menyatakan ketika flux magnetik yang menghubungkan suatu perubahan sirkuit, gaya gerak listrik yang diinduksi dalam rangkaian sedang proporsional dengan laju perubahan dalam hubungan flux. Tindakan transmisi dalam transformator dilakukan dengan saling induksi antar belitan. Jumlah belitan dalam belitan primer dan sekunder masing-masing menentukan gaya motif elektro yang diinduksi antara dua belitan, dan rasio ini disebut sebagai rasio putar. Slide selanjutnya adalah rumus transformator. Rumus trafo digunakan untuk menghitung besarnya tegangan dan arus listrik yang dikeluarkan pada lilitan sekunder atau masukan lilitan primer. Rumus trafo bisa menggunakan persamaan atau rumus matematik sebagai berikut. NB per NS sama dengan VB per VS sama dengan IS per IP, di mana VB adalah tegangan pada kumparan primer, VS adalah tegangan pada kumparan sekunder, NB adalah banyaknya lilitan pada kumparan primer, NS adalah banyaknya lilitan pada kumparan sekunder, IP adalah besarnya arus pada kumparan primer, sedangkan IS adalah besarnya arus pada kumparan sekunder. Daya pada trafo dihitung menggunakan istilah efisiensi, di mana efisiensi adalah perbandingan atau presentasi antara daya listrik primer dengan daya listrik sekunder. Selanjutnya, efisiensi trafo. Efisiensi trafo ini ialah perbandingan antara daya listrik keluaran atau Pout dengan daya listrik masuk atau Pin. Efisiensi trafo ini dinyatakan dengan satuan persen. Jika suatu trafo memiliki daya listrik kumparan sekunder, maka sama dengan daya listrik kumparan primer, maka trafo tersebut memiliki efisiensi sebesar 100%. Jadi efisiensi itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang ada di PPT. Itu lambang efisiensi dalam satuannya persen, Pout per Pin dikali 100%, atau efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100%. Untuk efisiensi transformator itu satuannya persen, kemudian PS itu daya pada kumparan sekunder atau W, untuk PP itu daya kumparan primer atau W juga, terus IS itu kuat arus pada kumparan sekunder dengan satuan ampere, kemudian IP itu kuat arus pada kumparan primer dengan satuan ampere juga. Kemudian untuk menghitung daya listrik yang hilang atau rugi daya, itu Pin min Pout sama dengan PP per PS. Selanjutnya, jenis-jenis inti transformator. Jenis-jenis inti transformator itu ada dua. Yang pertama ada udara dan besi. Yang udara itu air core transformator. Gulungan primer dan gulungan sekunder dililitkan pada inti berbahan non-magnetik yang biasanya berbentuk tabung yang berongga. Jadi seperti yang ada kita lihat di pinggir jalan itu ada kayak tabung, itu jenis udara atau air core transformer. Kemudian ada besi, itu iron core transformer. Itu gulungan primer dan gulungan sekunder dililitkan pada inti lempengan-lempengan besi tipis yang dilaminasi. Itu juga ada di contoh-contoh di jalan. Selanjutnya Jenis-jenis transformator berdasarkan penggunaannya. Trafo dapat digunakan untuk melakukan berbagai fungsi sesuai dengan kebutuhannya. Trafo jenis ini dapat diklasifikasikan menjadi trafo daya,
trafo distribusi, trafo pengukuran, dan trafo proteksi. Yang pertama, trafo daya atau power transformer. Transformator daya adalah jenis trafo yang berukuran besar dan digunakan untuk aplikasi transfer daya tinggi yang mencapai hingga 33 kV. Trafo daya biasanya memiliki tingkat insulasi yang tinggi. Trafo daya ini sering digunakan di stasiun pembangkit listrik dan gardu transmisi. Yang kedua, trafo distribusi atau distribution transformer. Trafo distribusi digunakan untuk mendistribusikan energi listrik dari pembangkit listrik ke daerah perumahan ataupun lokasi industri. Pada dasarnya, trafo distribusi ini mendistribusikan energi listrik pada tegangan rendah yang kurang dari 33 kV untuk keperluan rumah tangga ataupun industri yang berada dalam kisaran tegangan 220 volt hingga 440 volt. Yang ketiga, trafo pengukuran atau measurement transformer. Trafo pengukuran digunakan untuk mengukur kuantitas tegangan, arus listrik, dan daya yang biasanya diklasifikasikan menjadi trafo tegangan dan trafo arus listrik, dan lain-lainnya. Yang keempat, trafo proteksi atau protection transformer. Trafo proteksi ini digunakan untuk melindungi komponen listrik. Perbedaan utama antara trafo proteksi dan trafo pengukuran adalah pada akurasinya, di mana trafo proteksi harus lebih akurat jika dibandingkan dengan trafo pengukuran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.